Halo teman-teman, kami dari grup 18 kelas ST05 yang beranggotakan Muhammad Alfian, Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nama saya Hareto Sofi Atia dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Saya Yeremia Bertologi Manjar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Aktuaria. Saya Nadia Syifa Kamila dari Fakultas Teknologi Pertanian, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Saya Sepina Rizariani dari Fakultas Teknologi Pertanian, Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Akan menjelaskan tentang inflasi. Selamat menyaksikan. Sadar nggak sih, harga barang ataupun jasa secara bertahap naik terus-menerus? Pasti pernah dengar-dengar sedikit nih dari cerita orang tua. Kalau zaman dulu, seporsi bakso bisa didapat hanya dengan 250 sampai 500 rupiah. Sekarang, kita perlu keluar uang 15.000 sampai 20.000 rupiah untuk beli seporsi bakso. Contoh lainnya adalah beras. Pada bulan Januari 2010, harga beras grosir adalah 6.702 rupiah per kilonya. 10 tahun berikutnya, harganya naik lebih dari 80% menjadi 12.343 rupiah per kilo. Nah, fenomena kenaikan barang inilah yang disebut dengan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Bukan hanya 1-2 barang, melainkan harga semua barang dan jasa secara umum. Inflasi bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, mulai dari kenaikan permintaan dan penawaran, kenaikan biaya produksi, bertambahnya jumlah uang yang beredar, kekacauan ekonomi dan politik, utang nasional, sampai faktor eksternal, seperti kenaikan harga di luar negeri. Secara umum, inflasi dibagi menjadi 2, inflasi inti dan non-inti. Inflasi inti dipengaruhi oleh perubahan ekonomi secara umum atau global, misalnya nilai tukar rupiah. Inflasi non-inti dibagi menjadi 2. Pertama adalah volatile food atau harga makanan yang bergejolak. Gagal panen karena bencana ataupun masalah dalam sistem distribusi bisa menyebabkan stok pangan berkurang dan membuat harga menjadi mahal. Yang kedua adalah harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price. Misalnya harga BBM, listrik, dan tarif angkutan umum. Inflasi bisa dihitung dengan menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, yaitu dengan mengukur indeks harga relatif terhadap periode sebelumnya. Pertama adalah menetapkan paket komoditas. Untuk saat ini, perhitungan dilakukan menggunakan data survei biaya hidup atau SBH tahun 2018, yaitu 11 paket komoditas dengan rincian 835 komoditas. 11 paket komoditas itu contohnya makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Kedua, mengumpulkan informasi harga. Untuk sekarang, BPS melakukan SBH di 90 kota dengan total responden sebanyak 141.600 rumah tangga. Ketiga, hitung nilai dari paket komoditas yang telah ditetapkan. Keempat, menentukan tahun dasar, kemudian menghitung indeks harga. Untuk menghitung inflasi, BPS menggunakan tahun 2018 sebagai tahun dasar. Setelah mengetahui indeks harga konsumen tersebut, kita dapat menghitung tingkat inflasi pada periode tertentu. Inflasi ini bukan hal yang buruk loh, selama persentase angka bisa tetap terkontrol. Inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Inflasi yang terkontrol dapat menstimulasi perekonomian, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Lama, inflasi Indonesia pernah mencapai 635% loh. Sementara itu, pada tahun 2020 atau masa pandemi ini, tingkat inflasi Indonesia sebesar 1,68%, turun dari tahun 2019 yang sebesar 2,72%. Dan angka ini tidak memenuhi target pemerintah yang menargetkan sebesar 3% plus minus 1%. Itulah sedikit penjelasan tentang inflasi. Semoga tingkat inflasi ke depannya bisa terus kontrol dengan baik ya. Oh iya, yang bertanggung jawab untuk mengontrol tingkat inflasi bukan hanya pemerintah atau Bank Indonesia saja loh. Kita pun bisa juga turut membantu dengan bijak dalam berbelanja.